Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 4 tentang sehat itu penting. Yaitu subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, subtema 1 ini kita belajar mengenai peredaran darahku sehat. Nah, di sini ada sebuah cerita. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mengandung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru dalam tubuh manusia. Nah, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, mari kita simak berikut ini. Organ peredaran darah dan fungsinya. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung dan pembuluh darah. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah, kalau pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada organ peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada organ peredaran darah kecil. Yang ini ada peredaran darah besar. Kalau yang peredaran darah kecil ada kapiler paru-paru. Kalau peredaran darah besar ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri. Nah, serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kalau bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kalau serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Nah, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada peredaran darah besar. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kanan ke jantung lalu ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, ini merupakan sistem peredaran darah pada peredaran darah besar. Ada dari bilik kanan ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena atas dan bawah, lalu ke serambi kanan. Nah, selanjutnya kita ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri. Nah, selanjutnya dari paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, ini sistemnya. Sistem peredaran darah kecil ada dari bilik kanan ke arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, lalu ke vena paru-paru, serta ke serambi kiri. Nah, kita ke fungsi darah.
Apa itu fungsi darah? Fungsi darah yaitu yang pertama, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi untuk menutup luka. Kalau sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini ada jantung. Nah, fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Nih, jantung merupakan salah satu organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu gambarkan, ada di slide sebelumnya. Nah, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi tersebut ikut berdenyut. Nah, dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan pada bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, coba kalian bisa praktekkan atau bisa kalian coba lihat denyut nadi di pergelangan tangan kalian. Nah, di situ akan terasa denyut nadi kalian. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan salah satu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut pena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berarti kebalikannya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil yaitu disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah manusia itu sangat banyak dan sangat ini. Nah, di sini ada berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sini ada pembuluh arteri. Nah, di sini ada pembuluh pena. Dan di sini terletak jantung. Nah, kalau dihubungkan, pembuluh darah manusia bisa mencapai sampai 160.000 km. Nah, selanjutnya paru-paru. Nah,
Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida setelah kembali ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, kalau paru-paru itu berperan dalam proses pernapasan ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung cabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing di alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Bagian-bagian paru-paru. Ada trakea, aorta, pena paru-paru, jantung, alveolus, arteri, dan bronkeolus. Nah, ini ada di sini pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita beralih ke bahasa Indonesia. Kita ke pantun. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Nah, pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, pantun itu biasanya terdiri dari 4 baris. Nah, dalam baris pertama dan baris kedua itu dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Biasanya pantun itu berirama ABAB. Maksudnya, akhirannya itu selalu sama. Nih, lihat. Ini R, ini T, ini R, ini T. Jadi A, B, A, B. Nah, seperti itu. Mari kita baca pantun berikut. Nah, bermain di taman dengan akur bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini merupakan salah satu pantun nasihat agar kita selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Nah, tugasnya yaitu kerjakan halaman 3, 6, 7, dan 8. Bisa kalian lihat di buku paket halamannya. Nah, apabila ada yang tidak dipahami, tugasnya boleh tanyakan langsung kepada ibu. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.